Widodo, kita sudah mendengar adanya rencana program asuransi wajib third party liability. Lalu seperti apa ini akan menjadi booster juga untuk pertumbuhan di asuransi bintang? Oke, terima kasih. Ya ini hasil perjuangan kita bertahun-tahun ya dari tentunya kan diawali dibuka dengan bahwa di P2SK itu di Undang-Undang P2SK diatur bahwa asuransi wajib sekarang tidak harus cukup diatur dengan peraturan pemerintah sehingga turunannya dari P2SK itu adalah yang sekarang digodok oleh OJK yaitu asuransi wajib untuk kendaraan mobil dan motor. Di sini asuransi yang akan ditawarkan adalah asuransi third party liability. Jadi kalau selama ini kita bisa beli third party liability sebagai perluasan dari asuransi kendaraan standar. Dari pembicaraan di awal kita bicara mungkin kemungkinan besar produk yang ada karena wajib ini apakah akan dilakukan secara konsorsium atau akan diatur nanti pemasarannya. Jadi apapun yang akan dihasilkan nanti, saya rasa akan segera memboost untuk semua ya pendapatan semua perusahaan asuransi umum terkait dengan third party liability ini. Jadi kalau kita lihat sekarang itu dari sisi sales, tapi dari sisi claim severity selama ini kita banyak menanggung kejadian-kejadian atau kecelakaan-kecelakaan di mana mobil yang kita asuransikan itu menjadi korban dan si penabrak atau yang bertanggung jawab tidak memiliki asuransi. Jadi part dari rate yang dibayar oleh customer adalah juga untuk mencakup resiko-resiko bahwa kendaraan yang kita asuransikan mengalami menjadi korban dari kendaraan lain yang tidak memiliki asuransi. Nah, dengan kewajiban nanti ada third party liability di mana semua pengguna jalan umum akan memiliki asuransi paling tidak terhadap tanggung jawab terhadap kendaraan lain, tentunya besaran severity atau besaran klaim yang terjadi akan segera membaik. Sekarang kita ada pada level 50% ke atas, 53, 54. Tapi challenge-nya adalah bahwa biaya perbaikan kendaraan yang ada itu tergantung dengan kurs US dollar. Jadi nanti mungkin kalau memang ada TPL ini, klaimnya akan turun besarannya. Mungkin frekuensinya tidak, tapi besarannya akan turun. Tapi mungkin partly mitigated atau akan offset dari kalau ada kenaikan kurs yang terjadi. Jadi paling tidak kami berharap kalau memang ini TPL jalan, besaran-besaran klaim yang ada akan menurun persentasenya terhadap rate dari asuransi kendaraan bermotor. Nanti pada ujungnya setelah 1 atau 2 tahun, karena memang mekanisme dari standar keuangan yang baru itu melakukan experience adjustment, saat klaimnya menurun, rate-nya pun akan berkurang. Jadi at the end of the day yang akan menikmati customer sendiri. Karena efektivitas dari biaya klaim yang harus diurus oleh perusahaan asuransi akan menurun dengan fakta bahwa semua kendaraan bermotor yang berjalan di jalan raya itu memiliki perlindungan asuransi untuk tanggung jawabnya. Demikian, Bu. Baik, pelemahan rupiah ini juga nanti akan mempengaruhi seperti apa kesuksesan dari kebijakan ini. Kita akan coba tanyakan Ibu Dumasi. Ibu Dumasi, Ibu menilai dengan daya beli masyarakat yang ada saat ini, bila ternyata diwajibkan asuransi untuk kendaraan ini, efeknya seperti apa? Apakah masyarakat sudah siap? Oke, jadi tentu ya nanti waktu mengambil keputusan tentu harus mempertimbangkan segala sesuatunya, jangan seperti keputusan yang kemarin baru bikin viral di mana-mana. Tapi satu hal yang menurut saya pasti bisa jalan itu adalah kalau ini massal seluruhnya, tentunya tadi kan harga akan jadi lebih ringan ya. Jadi tadi Pak Widodo sudah sampaikan bahwa idenya itu adalah membuat konsorsium yang bisa untuk menutup asuransi itu di kemudian hari. Nah, dengan ada konsorsium
kita harus membuatnya sebagai sangat efektif karena kalau dijalankan oleh masing-masing perusahaan asuransi satu persatu nanti cost-nya akan tetap tinggi. So what we have in mind adalah Bu Ana, di mana konsorsium ini nanti akan punya sistem yang host to host ke seluruh kantor polisi di seluruh daerah. Kami tahun 2005 pergi, saya bersama salah satu direksi kita yang lain, pergi benchmarking, belajar, melihat apa yang dilakukan di Malaysia. Pada tahun itu mereka sudah punya asuransi wajib dan semua STNK baru keluar jika sudah punya polis asuransi. Jadi ini juga mimpi kita. Sebenarnya sepulang dari sana kami juga beberapa kali mengusulkan usulan asuransi wajib ini. Mengapa? Dengan demikian pembiayaan untuk tadi kecelakaan yang terjadi di jalan raya ataupun di mana-mana itu menjadi lebih efisien. Jadi ide kita adalah bagaimana supaya waktu pengurusan STNK itu sudah termasuk di dalamnya, sama seperti kita sekarang pengurusan STNK itu kan sudah termasuk di dalamnya asuransi untuk yang dari Jasara Harja misalnya. Nah ini adalah untuk asuransi TPL-nya, third party liability. Nah Bu Ana, di industri asuransi mobil itu kendaraan bermotor untuk semua anggota dari AHUI itu ada yang berlaku namanya knock for knock agreement. Nah biasanya kalau sebuah ataupun dua kendaraan bermotor sedang saling bertabrakan, nah ini kedua-duanya itu tidak akan saling mengklaim yang disebut sebagai knock for knock agreement. Tapi nanti untuk TPL ini begitu ini sudah dalam konsorsium, tentunya harapan kita adalah harus sangat cepat pembayarannya, jadi tidak harus saling knock for knock lagi, tapi sudah langsung seamlessly langsung dibayar melalui polis dari konsorsium masing-masing. Saya juga mendengar, membaca dan melihat ya apapun yang sudah dibahas antara AUI, kami anggota AUI juga, antara AUI dengan OJK di mana memang ada keinginan ataupun dari AUI bahwa ini harus dijalankan oleh beberapa konsorsium supaya terjadi kompetisi yang baik, supaya masyarakat yang diuntungkan gitu ya. Misalnya kalau ada ketiga konsorsium ini tentunya harus berlomba memberikan layanan yang terbaik. Nah, saya rasa untuk persiapan nanti sampai ini kan PP belum ada, persiapan ke PP. Nah, usulan-usulan ini yang sebenarnya harusnya kalau bisa semua tersinkronasi dengan baik, tentunya nanti premi itu tidak akan menjadi besar karena law of last number-nya terjadi, Ibu. Mungkin begitu pendapat dari saya.